Memacu adrenalin di atas jeep ditemani keindahan alam Gunung Merapi menjadi pengalaman yang jelas tidak akan terlupakan. Bertualang menelusuri peninggalan letusan Merapi menjadi destinasi wisata andalan di Sleman, Yogyakarta. Melewati bongkahan lava Gunung Merapi hingga menikmati semilir angin di pedesaan. Itulah wisata yang ditawarkan di bagian utara Yogyakarta itu. Namun, saat ini kondisinya jauh berbeda. Untuk sementara, kawasan wisata Gunung Merapi ditutup akibat pandemi COVID-19. Sekitar 900 kendaraan terbuka ini berbaris diam di parkiran. Sejak akhir Maret, pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta terpukul telak. Tidak hanya pemilik mobil wisata petualang, pengusaha kuliner dan penginapan di sekitar Kaliurang dan Kaliandem juga merugi. Salah satunya, rumah makan ikan air tawar Morolejar ini, 35 karyawannya pun ia liburkan. Demi mendapatkan pemasukan serta membantu karyawannya yang lanjut usia, Gregorius Pintoko Wahyujati alias Pio akhirnya membuka angkringan. Bantuan dari pemerintah Kabupaten Sleman juga belum dirasakan warga. Bersama dengan rekan-rekannya pengusaha sektor wisata Gunung Merapi, mereka pun mengumpulkan lumbung pangan mandiri melalui Pagar Merapi. Sembako yang terkumpul didistribusikan kepada karyawan sektor informal yang kehilangan pekerjaan. Halo good people, selamat ketemu lagi dengan saya Andi F. Noya, dan hari ini kita akan kembali mengundang beberapa orang, beberapa tokoh yang berkaitan dengan cerita mengenai COVID-19. Karena kita tahu persis, kalau tahap pertama semua orang ribut mengenai dampak kesehatan, belakangan ini ada lagi persoalan baru yang timbul akibat COVID-19. Yakni dampak sosial ekonomi. Kita tahu persis bahwa COVID-19 ini langsung ya dirasakan oleh terutama para pedagang kecil, pedagang informal, dan yang kata orang paling terdampak adalah industri pariwisata. Kita tahu komponen di dalam pariwisata itu cakupannya luas sekali ya. Dan hari ini kita akan bertemu dengan dua pengusaha kuliner, ya. Menarik cerita mereka, bagaimana mereka bisa bertahan di tengah situasi seperti ini, bagaimana mereka kemudian melihat kondisi dan situasi seperti sekarang, apakah kedepannya akan menjadi problem besar atau tidak. Tentu saja lebih baik kita langsung, tapi yang pertama akan saya sapa dulu, namanya panjang keren, saya nggak tahu panggilannya siapa nanti. Nama lengkapnya Gregorius Pintoko Wahyujati. Nah, saya mau panggil Mas Greg, boleh nggak Mas Gregorius? Boleh. Tapi biasa dipanggil Pio. Oh, Pio aja. Ya, nama panjang-panjang dipanggilnya cuma Pio aja ya. Apa kabarnya Mas Pio? Baik, terima kasih. Maaf nih, walaupun bercanda ya, di tengah situasi yang harusnya nggak pas untuk bercanda, tapi ya mau gimana, lebih baik kita bercanda daripada nanti kita tambah stres ya. Bagaimana kegiatan bisnis? Anda punya restoran apa ya? Ini di Jogja ya? Ya, di Jogja. Sama keluarga kita ada usaha rumah makan Morolejar untuk ikan air tawar. Baik, apa dampak yang segera terasa sekarang ini setelah kita tahu persis bahwa COVID-19 ini masih terus memakan korban ya. Kemudian ada policy atau kebijakan untuk tinggal di rumah ya. Bahkan kemudian ada pembatasan dalam skala yang lebih besar lagi. Kalau boleh tahu langsung aja, itu omset dropnya berapa persen? Dropnya 100%. Karena mulai ditetapkan tanggal 23 ada yang positif itu sampai kira-kira kita mencoba dan 2 minggu nggak bisa. Ya tutup. Langkah kalau diperpanjang kita buka juga nggak ada tamu. Karena kita ada di sebelah kawasan wisata ya. Jadi di bawah kawasan wisata juga tergantung dengan wisata. Nah, study tour, rapat-rapat semuanya sudah ditutup, nggak bisa ya. Kalau kita teruskan, minusnya terlalu banyak.
Jumlah karyawan itu ada 35. Sekarang ya berhenti semua, cuman ada sisa 6. Tenaga kerja yang selama ini bekerja untuk Anda di restoran betul-betul nganggur atau mereka punya pekerjaan lain? Sebagian mereka masih punya sawah, karena kita ada di desa, ada sekitar 25 kilo dari kota kan. Baik, kalau boleh tahu rata-rata uang yang bisa Anda dapatkan sehari atau seminggu sebagai pengusaha restoran, kalau boleh tahu nih, itu berapa ya? Rata-rata sehari ya kalau hari biasa ya antara 1 sampai 3 juta. Kalau pas rame ya lebih gitu. Kita kebiasaan gunung meletus ya. Mungkin sudah ada persiapan dikit. Kalau gunung mungkin 1 bulan selesai. Nah, kondisi ini sudah nggak bisa diprediksi. Mau sampai kapan kita nggak tahu. Kalau ini berlangsung katakanlah masih 3 bulan dari sekarang, apa yang terjadi pada Anda dan keluarga? Persediaan ikan yang di kolam kita ya harus kita makan. Jadi kita itu ada angkringan namanya kalau di Jogja ya. Kita itu punya angkringan. Nah, angkringan ini digunakan untuk cadangan kita ketika kondisi darurat. Angkringan masih hidup. Nah, kendalanya sekarang ini puasa. Nah, hari pertama kita harus tutup. Jadi bukanya cuma sore sampai setelah buka puasa. Ada bantuan pemerintah nggak untuk mengatasi persoalan ini? Misalnya masakan Anda atau ikan-ikan yang ada di Anda ini dipesan untuk kemudian membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, masyarakat kecil. Kalau sampai sekarang belum ada. Ya kita maklumi lah kalau soal kayak gitu. Karena ini masih banyak yang lebih membutuhkan sebenarnya. Saya kira ini akan juga menjadi hal yang sama kayak Merapi dulu ya. Ketika Merapi dulu, masyarakat jam 10 gitu masih bisa ke lereng Merapi. Kalau ini kemudian muncul kebiasaan baru sehingga masyarakat jam 8 nggak mau main ke arah gunung karena takut. Kalau teman-teman di daerah Kaliurang sama yang Umbulharjo yang sisi sebelah timur dari Gunung Merapi, kita menginisiasi adanya lumbung pangan. Jadi lumbung pangan itu bagi yang berlebih ada punya 1 kilo, 2 kilo, dan yang dulu biasanya persiapan gunung kita kumpulin jadi satu, kemudian dibagi untuk yang sektor informal yang terdampak langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya tukang parkir, juru foto, atau yang nggak punya penjaga portal, ya hal-hal seperti itu kita sudah inisiasi, namanya Pagar Merapi. Dari 900 jeep wisata itu, dampak yang tidak langsung itu bisa mengena ke 5.000 orang. Satu jeep, satu driver, seandainya itu sama ada istrinya sudah dikalikan 2. Ada anak 1, sudah dikalikan 3. Belum bengkel, kemudian penjaga museum, penjaga parkirnya, dan lainnya. Anda dan teman-teman sudah punya pengalaman bagaimana menghadapi bencana ya, karena kalau kita lihat tadi Merapi kan berkali-kali ya, tapi cadangan ini tidak akan panjang ya kalau dilihat ya, cuma 1 bulan saja. Yang bisa kita lakukan hanya berbagi lah. Yang punya banyak berbagi berupa pangan, kayak beras, gula, gitu berbagi. Kemudian kita ada upaya juga, karena ini tidak lepas dari alam dan Sang Pencipta, kita ada upaya juga, ya barangkali ini membantu alam untuk mencapai keseimbangannya. Kita juga untuk ini karena kosong, nggak ada kegiatan daripada pikirannya macam-macam, kita gerakkan ayo menanam pangan. Menanam apa? Yang sayur-sayuran dan menanam pohon buah yang jangka pendek dan jangka panjang. Ini untuk konsumsi sendiri atau? Konsumsi sebagian untuk semacam ibadah tanpa ritus lah kalau saya bilang. Baik, Mas Pio, terima kasih ya. Paling tidak kita mendapat perspektif, karena semua orang tahu bahwa semua sektor terdampak oleh COVID-19 ini. Tapi yang penting kalau lihat Mas Pio gini, kelihatannya masih semangat ini ya. Karena energinya harus tetap positif ya. Orang masyarakat yang juga semangat juga. Jadi kalau sekarang, kalau masyarakat, teman-teman saya, ya masyarakat daerah sini ditanya, itu ya kalau mau nyalahkan ya udah nggak perlu ada yang disalahkan. Ya ini kebetulan kami di Jogja,
kebetulan kami di desa, semangat gotong royong masih ada. Dan semoga semangat ini tetap ada terus. Iya, Mas Pio, tahan dulu karena kita akan bergabung bersama salah seorang juga pengusaha kuliner ini, kelihatan bergerak di bidang kuliner, Mas Yuda ya. Mas Halo Yuda Bang. Fajrin, apa kabar Mas Yuda? Halo Bang, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang? Sehat, yang penting sehat dulu kita ya. Sehat, benar, itu yang paling penting. Nah, coba udah cerita sedikit apa usahamu, terus apa yang terjadi dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Jadi aku adalah seorang pedagang kaki lima, jualannya sate Bang. Cuman Alhamdulillah tahun 2019 kemarin kita udah dikasih rezeki lebih sama Allah, akhirnya kita bisa buka restoran gitu. November kemarin Bang, November 2019 kita. Cerita dong, ini sate apa ini? Nah, ini sate sebenarnya kayak sate taichan sebenarnya. Oke. Sate yang dibikin pakai bumbu sendiri gitu. Di daerah Itu mana itu, Yuda? Jadi pas kemarin kaki lima Bang, kita ada di 27 cabang. Ada di Jogja juga, Mas. Cuman kita coba fokus di satu titik, kita bikin satu restoran yaitu di Kemang, Bang. Iya. Kita rehat sejenak ya, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan bercerita tentang bagaimana Yuda mengatasi persoalan ini dan Mas Pio terutama ya. Nanti mengajak serta teman-teman untuk ikut bangkit menghadapi situasi dan kondisi ini. Kita rehat sejenak, ikuti terus Good People.